bahwa kelompok-kelompok kadrun ini kan mereka adalah kelompok atau komunitas gampang kadang menyematkan istilah-istilah kepada kelompok-kelompok lain, kepada yang tidak segolongan mereka, dengan istilah PKI lah, dengan istilah munafik lah, dengan istilah kafir lah. Bahkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan menginformasikan sebuah berita yang cukup menarik dan akan membuat kita kemudian tersenyum hingga tertawa. Ya, ini tertawa karena bahagia, tertawa karena lucu, ya, tertawa karena ada hal yang kemudian menggelitik di dalamnya. Berita ini terkait dengan penyampaian dari relawan Anies Baswedan yang dalam proses pencapresan Anies di tahun 2024 yang sebagaimana kita tahu yang diusung oleh Anies Baswedan. Dalam sebuah pemberitaan media bahwa relawan Anies Baswedan itu dengan tegas, dengan lantang berharap agar menghilangkan istilah kadrun, ya, dalam Pilpres 2024 karena menurutnya ini membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Relawan yang mengatasnamakan dirinya adalah SKI, ya. SKI ini apalagi namanya Sekretariat Kolaborasi Indonesia, SKI. Jadi teringat waktu sekolah dulu ada SKI, tetapi dia adalah kependekan dari Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kalau ini SKI adalah Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Relawan Anies minta narasi kadrun dihilangkan, bahayakan persatuan. Saya kira bahwa ini ide yang cukup cemerlang, ide yang cukup menarik, ide yang mengedukasi bagi publik Indonesia. Tetapi harus juga diingat bahwa ketika kita kemudian konsisten untuk menghilangkan segala bentuk-bentuk atribut-atribut untuk kemudian tidak digunakan untuk menyerang satu kelompok atau satu komunitas, pada saat yang sama juga kita harus meninggalkan istilah-istilah lain yang juga sering dipakai oleh kelompok-kelompok untuk menyerang kelompok lain, seperti istilah cebong, istilah kampret, istilah baser, buser, dan sebagainya. Nah, itu baru kita betul-betul keluar daripada atribut-atribut yang dianggap bisa menciptakan keterbelahan masyarakat Indonesia. Ya. Karena kalau itu tidak terjadi berarti kita tentu tidak fair untuk kemudian, ya, menghilangkan sebuah atribut yang dianggap bisa memecah persatuan bangsa. Nah, lalu siapa yang selama ini yang biasa disebut sebagai kadrun? Ya, kan sejauh ini yang kita lihat, yang sejauh yang kita amati, yang sejauh yang kita bisa saksikan bahwa kelompok-kelompok kadrun ini kan mereka adalah kelompok atau komunitas yang selalu merasa benar sendiri. Sementara kelompok lain itu adalah kelompok yang salah. Mereka dengan mudah dan gampang kadang menyematkan istilah-istilah kepada kelompok-kelompok lain, kepada yang tidak segolongan mereka, dengan istilah PKI lah, dengan istilah munafik lah, dengan istilah kafir lah. Bahkan tidak sedikit, ya, dari mereka sering menyebut istilah rezim zolim, rezim munafik, ya, rezim togut, dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang bukan hanya membahayakan persatuan, tetapi ya bisa menciptakan, ya, perpecahan
bagi NKRI tercinta ini. Jadi memang kalau kita mencoba mau menghilangkan, ya betul-betul kita harus menghilangkan secara keseluruhan. Kita akan coba membaca beritanya. jakartahetannews.com. Kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) minta istilah kadrun tak lagi digunakan oleh semua pihak di pemilu 2024. Adapun hal ini menyikapi narasi kadrun yang berkembang di dunia maya. Adapun itu mulai muncul setelah Nasdem menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat, kata Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Senin 10 Oktober 2022. Dia menegaskan wajar jika dalam demokrasi ada individu atau kelompok terhadap figur yang maju, namun harusnya jangan membuat nada rasisme dan seolah-olah tak mampu bertarung di area gagasan dan karya. Kami bersimpati dan memberikan dukungan kepada Nasdem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya, jelas Raharja. Ya, tentu kita juga salut ya dengan sikap Nasdem ini yang memang dengan tegas dan lantang ya mendukung, mengusung Bapak Anies Baswedan ya sebagai calon presiden 2024, sebuah sikap yang lebih awal ditunjukkan oleh Partai Nasdem. Secara pribadi saya salut dengan sikap Nasdem ini ya, karena pilihan politiknya yang sudah sangat jelas dan tegas. Lebih lanjut, Raharja, karena itu untuk memberikan edukasi politik bagi masyarakat, pihaknya terus mengembangkan kegiatan literasi politik melalui program pendidikan bernegara. Program ini sejalan bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik, juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya. Dalam pendidikan bernegara, warga memperoleh pemahaman mengenai lanskap politik dan tujuan bernegara secara tuntas. Mereka juga memperoleh pemahaman mengenai mengapa narasi yang dikembangkan Buzzer tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, serta bagaimana strategi terbaik warga negara untuk menghadapinya, kata Jati. Jadi SK ini menegaskan bahwa kita hendak menghilangkan ya istilah kadrun ya dengan maksud untuk kemudian menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Saya kira kita sepakat ya sampai di situ. Kita hendak memperbaiki, menata dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Tetapi jika kemudian masih ada kelompok-kelompok yang selalu mengatakan rezim ini togut, rezim ini zolim, ya, rezim ini kafir karena tidak menegakkan undang-undang Islam atau tidak ya mensimbolkan Islam sebagai sebuah institusi dalam institusi negara, ini kan kemudian menjadi problem. Atau ada kelompok yang tidak memiliki pemahaman yang sama dengan kelompok lain, lalu kemudian mengatakan kelompok lain itu kafir, munafik, PKI, cebon dan sebagainya. Masih susah kita akan masuk pada area yang kita sama-sama pahami bahwa kualitas demokrasi itu adalah ketika tidak ada lagi hal-hal yang saling menyudutkan, saling mencap, ya, saling mengolok-olok satu sama lain, tetapi adu pada gagasan, adu program, adu ide dalam membangun negara yang tercinta ini. Dengan adu gagasan, dengan adu program, dengan adu karya, di situ akan memperlihatkan kualitas masing-masing figur dan juga akan menunjukkan kualitas daripada negara tercinta ini. Saya kira bahwa ke depan memang kita mencoba untuk menanggalkan segala bentuk politik identitas, dijadikan ya alat untuk kemudian menyerang kelompok lain. Bahwa ada istilah kadrung, ada istilah kampret, ada istilah cebong, istilah kopar kafir, Buzzer, ya, istilah-istilah PKI, ya. Kita semua bersepakat menghilangkan itu semua, ya, dengan sebuah pendidikan politik yang mendasar buat rakyat. Kita beri edukasi kepada publik Indonesia untuk bertarung pada ide-ide, gagasan-gagasan dan program-program untuk kemajuan bangsa. Saya kira dengan cara begitu kualitas demokrasi Indonesia bisa dibangun secara bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.